Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjut lagi bahas soal Olimpiade Astronomi tahun 2022 tingkat kabupaten. Lanjut ke nomor 21 tentang pergeseran spektrum. Seorang pengamat merekam spektrum sebuah lampu merkuri yang dihasilkan dari proses memantulkan cahaya dari lampu merkuri tersebut dengan sebuah cermin yang bergerak mendekatinya dengan laju 30 km per second. Ngebut sekali ini, cermin apa ini? Pergeseran Doppler dari garis 5421 angstrom dari spektrum lampu merkuri adalah berapa? Oke. Ini kita bahas tentang efek Doppler atau pergeseran Doppler atau Doppler shift. Saya pakai demonstrasi ini ya. Nah, saya punya dua titik di sini. S di sini source, sumber gelombangnya. O di sini adalah observer, pengamatnya. Misal saya buat si sumber punya gelombang yang seperti ini. Saya cepatin dulu deh rate-nya. Sekarang kita amati bahwa gelombang yang dipancarkan oleh sumber itu sama dengan gelombang yang diterima oleh observer. Kalau kondisinya sekarang seperti ini, sama-sama diam. Namun ketika sumber ini, source ini, saya dekatkan ke observer, saya deketin. Nah, maka nih terlihat observer ini di momen dia mendekat itu bergerak mendekat, ada gelombang yang lebih rapat, lebih tinggi frekuensinya atau lebih pendek panjang gelombangnya, lebih rapat. Jadi ini terjadi saat si sumber mendekat. Setelah berhenti mendekat, maka dia kembali sama lagi. Terus ketika sebaliknya, saat sumbernya menjauh, saya gerakin menjauh. Jauh. Saya pause dulu. Maka ini ada momen ketika dia menjauh tadi, observer menerima gelombang yang lebih panjang, alias frekuensinya lebih rendah dari yang sebelumnya. Dan sama seperti tadi, ketika dia selesai bergerak itu, si sumber selesai bergerak, maka kembali normal lagi yang diterima oleh si pengamat. Nah, peristiwa ini namanya efek Doppler. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, misal kita sebagai yang di teropong ini nih, sedang mengamati bintang yang ada di tengah sini. Nah, bintang ini kan juga bergerak mengelilingi pusat massa ya. Misal orientasinya seperti ini, dia bergerak mengelilingi gini. Artinya ada momen ketika bintang itu bergerak menuju ke arah observer, ke kita. Dan ada momen ketika bintang itu bergerak menjauhi kita. Nah, teman-teman bisa lihat di spektrometer di bagian bawah sini, ketika saat ini misalnya sekarang mendekati, maka dia bergerak menuju ke arah ungu. Oke, bergeser ke kiri. Tapi ketika menjauhi, dia bergerak ke arah kanan menuju ke merah. Saya ulang ya. Nah, momen dari sini ya, saya pause dulu nih. Dari sini dia akan mendekat ke sini ya, maju ke depan sini kan berarti dia mendekati observer. Kita lihat spektrometer bagian bawah. Bergeraknya ke kiri atau bergeser menuju ke arah ungu atau biru. Nah, istilahnya momen ini namanya adalah blue shift, bergeser ke arah menuju biru. Dan ketika saat ini menjauhi nih, bergerak menjauhi, maka dia akan bergeser ke arah merah alias red shift. Oke. Kalau kita recap tadi, Doppler effect tadi perubahan panjang gelombang atau frekuensi boleh. Ada dua momen ketika bintangnya menjauhi, akan terjadi red shift, gelombangnya akan terlihat menuju ke arah merah, dan ketika mendekati akan menuju ke arah biru alias blue shift. Nah, seberapa pergeseran ini bisa kita hitung pakai persamaan ini. Di mana delta lambda ini adalah perubahan panjang gelombang atau selisih panjang gelombangnya. Lambda 0 adalah panjang gelombang kalau dia diam atau yang asli dipancarkan oleh sumber. VR kecepatan radial
C-nya adalah kecepatan cahaya. Oke. Kita balik lagi ke soal, terus kita analisis aja. Kita gunakan persamaan tadi, delta lambda per lambda 0 sama dengan kecepatan radial per kecepatan cahaya. Berarti kalau kita mau delta lambdanya berarti tinggal VR kali lambda 0 dibagi dengan C. Udah tinggal cemplungin datanya aja. Kecepatan radialnya segini. Hati-hati ini satuannya masih dalam kilometer per second. Kita ubah ke SI menjadi meter per second. Berarti dari kilometer ke meter berarti kita perlu kali 1000. Ini jadinya adalah 30.000. Kali lambda 0-nya ini. Ini satuannya masih dalam angstrom sih. Cuma karena pilihannya semua nanti dalam angstrom berarti nggak perlu kita ubah. Biarin aja 5461 angstrom. Nanti jawabannya juga dalam angstrom ya. Per C kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Udah tinggal dipencet kalkulatornya. Nanti dapat jawabannya adalah 0,546 angstrom delta lambda. Set. Dekatlah ke 0,55. Nah ada dua pilihan jawabannya. Ke arah merah atau ke arah UV, ultraviolet atau ke arah violet atau biru ya, ini maksudnya mungkin ya. Dia bilang tadi bergerak mendekat. Nah sumbernya mendekat. Seperti yang udah saya demonstrasikan tadi, ketika sumbernya mendekat maka akan bergeser ke arah biru alias blue shift. Nah dalam kasus ini ultraviolet lah, karena sebelahnya ungu itu ada UV. Berarti ya the answer is B. Gitu ya. Nah soal model-model gini cukup sering muncul. Teman-teman cek aja playlistnya Fotometri, banyak sekali soal yang model seperti ini. Ini beberapa yang sangat mirip dengan soal ini. Bisa dipelajari juga untuk bahan, ya buat bahan siapa tahu nanti yang model seperti ini keluar lagi, tinggal diubah penggunaannya yang diubah atau seperti apa. Bagi yang masih bingung boleh langsung tanya. Yang mau dukung Udaniko bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu aja dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.